Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan 310 kg sabu yang akan diedarkan di wilayah Jakarta. Saudara, hari Sabtu 8 Mei yang lalu, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap ada 2 orang di Desa Rawakalong, Gunung Sindur, Jawa Barat. Keduanya sudah diawasi sebelumnya dan dicurigai beberapa kali bertransaksi narkoba. Mobil yang mereka tumpangi pun digeledah oleh polisi. Ada yang CCTV. Kamu bawa ini semua? Iya. Kamu ambil dari mana ini? Dari mana? Tamburan. Saat digeledah di dalam mobil ditemukan barang bukti beberapa karung berisi kemasan paket. 2 orang yang kemudian jadi tersangka menjawab paket itu sekitar 300 kg sabu. 2 tersangka berdomisili di Jakarta bertugas mengirimkan paket kepada seseorang di Gunung Sindur. Sementara itu, Saudara, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran merilis pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu seberat 310 kg. Diduga jaringan ini dikendalikan antar negara dari Timur Tengah yakni Iran, kemudian didistribusikan oleh sindikat narkotika Nigeria untuk diedarkan di Indonesia. Ketika kendaraan tersebut digeledah, ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya cukup fantastis, sebanyak 310 kg narkotika jenis sabu. Diduga jaringan ini dikendalikan antar negara dari Timur Tengah. Informasi lebih lengkap terkait dengan pengungkapan sabu 310 kg oleh Polres Jakarta Pusat sudah bersama kami jurnalis Kompas TV Audrey Chandra. Audrey, seperti apa sebenarnya pengintaian Polres Jakarta Pusat sebelum akhirnya menangkap ada 2 orang tersangka penyelundupan 310 kg sabu ini, Audrey? Pengintaian Adisi dan juga saudara sebenarnya sudah dilakukan 3 bulan lalu oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Pusat untuk bisa menangkap 310 kg sabu yang disimpan di sini. Ini adalah mobil yang diparkir di salah satu desa yang ada di Gunung Sindur, Jawa Barat. Kemudian di dalam mobil itulah berisi 310 kg narkotika jenis sabu yang rencananya akan diedarkan di sekitar Jakarta, salah satunya di Kampung Ambon dan juga di beberapa daerah lainnya. Nah, di tempat saat ini saya berdiri, di sini adalah salah satu hotel yang ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, lalu pertanyaannya apa sebenarnya hubungan atau keterkaitan antara hotel dengan mobil yang menjadi barang bukti? Di sebelah saya sudah bergabung dengan Wakapolres Jakarta Pusat dengan AKBP Setio. Selamat malam Pak Setio, izin Pak saya ke sini. Pak Setio, ini jadi apa sih Pak hubungan antara hotel dengan mobil yang dijadikan sebagai barang bukti? Ya, terima kasih Mbak. Dari sebelumnya kami jelaskan bahwa kalau kita lihat hubungan dari mobil ini, pengangkut barang bukti ini dengan hotel ini adalah pertama kali mobil ini drop adalah di sini. Jadi setelah kita lakukan penangkapan di Pamulang, di Gunung Sindur, kita interogasi dan kita lidik ke belakang, mobil ini berawal dari Hotel N1 ini di Petamburan. Ya. Jadi di hotel inilah sebenarnya sabu pertama kali juga berada baru dimasukkan ke dalam mobil. Kami hanya mendapatkan info bahwa barang ini sudah ada di dalam mobil. Terparkir. Dan pengemudinya, istilahnya pemiliknya berada di hotel ini. Informasi yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan penangkapan di Gunung Sindur, kita interogasi mereka membenarkan bahwa mereka awalnya dari sini. Ya. Oke. Pak Wakapolres, ini kan barang buktinya 310 kg. 310 kg itu merupakan salah satu penangkapan yang terbesar sejauh ini ya Pak ya. Ini asalnya dari Iran pabrikannya. Apa pembedanya Pak? Ya. Ini mungkin bisa ditunjukkan oleh Pak Kasat Narkoba dan Pak Kasat Reskrim. Kalau bagaimana kita membedakan berasalnya dari Iran? Pertama, satu, di sini ada angka yang menunjukkan huruf bahasa Arab. Yang kedua, jadi saya bantu jelaskan. Ini berarti ada huruf yang memang adalah huruf Arab. Yang kedua, di sini ada signature-nya, ya. Ada lambang camel, ya. Di sekelilingnya ada beberapa tulisan Arab dan termasuk di sini juga ada tulisan Arabiknya. Nah,
Inilah yang bisa disebutkan menjadi bahwa ini patut diduga berasal dari Timur Tengah. Sedangkan berbeda dengan barang yang sebelumnya, sabu yang berasal dari Cina atau dari Vietnam, Myanmar, itu menggunakan bungkus teh warna hijau seperti ada merek Guanyinwang, ya, teh warna hijau, terus ada lambang bintang di atas tehnya. Bungkusnya hampir seperti ini, yang dari Cina, namun ada capnya. Kalau ini hanya bungkus abu-abu polos seperti ini. Nah, yang bikin pembeda kan juga Bapak-bapak, ini ada satu ya. Ini yang pembeda nih. Ini boleh dijelaskan, nah. Ini seberat ini, dalamnya sabu apa ini? Ini awalnya begini, Mbak. Awalnya ini piston. Nah, nyambung ini. Oke. Jadi kalau kita tidak menyadari, kita tidak akan mengetahui kalau ada di dalam piston ini ada sabunya. Bahkan kalau ini di X-ray, kemungkinan kecil akan terdetek ya. Karena ya, kemungkinan kecil karena tebal bajanya tebal sekali. Dan ini kemarin kita curiga dengan barang ini, kita buka, ternyata memang di dalamnya sabu. Oke, jadi dengan yang mereka sedemikian rupa mereka desain, ini masuk ke Indonesia, diduganya kan ini melalui jalur laut dan itu bisa saja tidak terdeteksi karena tadi ya lapisannya sudah sangat tebal sekali gitu ya. Nah, terus Pak, ini kan udah 3 bulan nih diintainya. Ya. Ini rencananya memang sudah diedarkan atau belum? Kita seperti disampaikan Pak Kapolres tadi, kita mengedepankan preventive strike. Ya, preventive strike itu intinya kita melakukan pencegahan dulu. Jangan sampai barang ini udah disebar di masyarakat karena efeknya fatal. Seperti disampaikan tadi, kalau ini sudah tersebar di masyarakat, ini akan menstimulan pelaku-pelaku kejahatan. Jadi mereka jadi berani ataupun bagaimanapun dia melakukan kejahatan itu. Jadi kita melakukan pencegahan. Kita melakukan penyelidikan. Memang agak lama 3 bulan. Jadi Pak Kapolres membentuk suatu tim gabungan dari fungsi-fungsi, tapi leading sektornya memang narkoba, Mbak. Karena kita informasi ini masuk dari narkoba. Gabung dengan reserse, intelijen dan sebagainya. Kita dalami permasalahan ini dan alhamdulillah ada titik terang. Dan hari Sabtu kemarin kita dapat mengungkapnya gitu. Ya. Ini rencananya tadi akan diedarkan, kalau menurut penuturan dari tersangka, rencananya akan diedarkan salah satu kalau di Jakarta di Kampung Ambon, betul Pak? Betul Pak. Jadi Jakarta ini potensi pangsa pasar yang besar. Salah satunya di Kampung Ambon. Jadi kemarin juga kita terima kasih ada upaya penegakan hukum di Kampung Ambon. Jadi ini istilahnya sejalan lah dengan kita. Jadi kita tindak tegas bandarnya, kita lakukan preventive strike supaya ini tidak menyebar di masyarakat. Ya. Ini kan berkaitan juga dengan hotel. Memang masih belum tahu ya apa keterkaitannya antara hotel ini. Namun kalau misalnya nanti akan diselidiki juga pemiliknya, termasuk kan ini ada DPO juga kan. Artinya ini tersangka hanya warga negara Indonesia. Kalau melibatkan luar negeri, asing, kemungkinan ada juga dong WNA-nya. Kalau kita lihat dari barang buktinya Mbak, kita lihat ini jelas bukan produk lokal. Dan ini pasti berkaitan dengan jaringan internasional. Kalau dengan pemilik hotel sendiri pasti kita akan dalami keterlibatannya. Apakah ada keterlibatan atau tidak, atau hanya sebagai tempat drop barang tersebut. Karena kan ini hotel, jadi masyarakat umum bisa masuk. Jadi belum tentu ada keterkaitannya. Tapi kalau dilihat dari barang buktinya, ini udah jelas tidak ada produk dari dalam negeri. Nah, ini yang kita dalami. Karena jaringan internasional ini istilahnya sudah bisa masuk ke Indonesia, dan ini tidak hanya sekali, karena beberapa pengumuman yang lalu juga jaringan ini sudah pernah masuk gitu. Ini ada melibatkan jaringan Timur Tengah, ada Iran tadi, ada Nigeria juga. Belakangan kan memang terungkap Pak Waka, kalau misalnya peredaran narkoba itu uang ya nanti akan masuk ke jaringan terorisme. Ini sudah mungkin ada titik-titik yang ditemui kah? Untuk hubungan secara langsung memang belum ada Mbak. Tapi seperti kita ketahui memang daya tarik narkoba ini sangat menjanjikan untuk pendanaan. Tidak mengikat itu apakah jaringan teror, kartel juga iya, atau bahkan people smuggling, arms smuggling, semuanya juga membutuhkan dana. Dan narkoba ini adalah sumber dana yang potensial. Jadi ini masih kita dalami Mbak. Karena memang dari asalnya kita juga mengetahui dari Timur Tengah. Jadi ini
mungkin patut diduga, tapi kita masih dalami, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Wakapolres Jakarta Pusat. Terima kasih juga buat tim-tim semuanya sudah bekerja keras. 310 kg Adisi dan juga saudara ditemukan, dan tadi ditegaskan memang pengungkapan dari 310 kg narkotika jenis sabu bukan hanya pengungkapan dari siapa bandarnya, siapa pemasoknya, tapi juga bisa saja membuka lembaran hal lain untuk mengungkap apakah ada dana-dana ini yang digunakan nantinya untuk mendanai aksi terorisme. Sementara ke Adisti dulu kita kembalikan. 310 kg sabu berhasil digagalkan penyelundupannya di wilayah Jakarta Pusat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Audrey Chandra melaporkan.